Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur diberikan waktu dan mau untuk menghadiri kajian setiap Kamis ini ya. Mudah-mudahan Ibu istiqomah ya menghadiri acara kajian Al-Quran yang hukumnya fardu ain. Kita pertama bersyukur masih diberikan iman Islam, kedua diberikan sehat, ketiga diberikan sempat. Bu Ongko sini aja, ngapain di sana? Sini aja, jangan di belakang, nanti ngerumpi. Sini aja. Mudah-mudahan kesempatan yang kita maksimalkan ini menjadikan bagi kita sebagai amal soleh ya, karena mengkaji Al-Quran itu hukumnya fardu ain, lebih penting dari sholat sunnah, lebih penting dari saum sunnah, lebih penting dari ibu sedekah sunnah. Ibu-ibu sekalian, kalau akidah kita sudah kuat, insya Allah ukhuwah kita bagus. Makanya sangat tidak mungkin, idealnya Bu, kalau ibu beriman pasti punya sahabat banyak. Kalau ibu beriman pasti tidak menjelekin sahabat. Kalau ibu seorang wanita muslimah yang beriman, tidak mungkin mencari kesalahan sahabat, selalu mencari keunggulannya dan memuliakan sahabat. Itu ciri-ciri wanita muslimah yang beriman. Dia berusaha untuk punya teman sebanyak-banyaknya, bukan cari musuh. Lihat Rasulullah itu, disenangi kawan, disegani lawan, terhormat di mata kita tapi disegani di mata agama lain. Orang mengagumi Rasulullah itu, walaupun dia Kristen, walaupun dia Hindu, walaupun Buddha, mereka sangat mengagumi pribadi Rasulullah itu. Jujur, amanah, fatonah, ikhlas, bersahabat bukan karena uang, bergaul bukan karena harta, bergaul karena Allah. Ya Bunda ya, hari ini evaluasilah pergaulan kita. Apakah menguntungkan kita di dunia akhirat dekat dengan dia? Kalau tidak, gak usah. Walaupun dia kaya raya, gak butuh saya hartanya. Yang saya butuhkan kedekatan saya dengan dia, mendekatkan diri saya kepada Allah. Karena padang mahsyar dia bisa membela saya. Setelah saya meninggal dia mendoakan saya, karena dia wanita, orang yang soleh. Sama dengan Bunda, punya sahabat 20 orang, 19 orang soleh. Begitu Bunda meninggal, semua mendoakannya. Lewat orang depan rumah kita, Masya Allah, Bapak ini orang baik ya. Setiap orang lewat depan rumah kita, Bapak ini orang baik loh, rumahnya di sini. Bayangkan, setiap hari orang lewat, setiap hari mengucapkan, diaminkan malaikat, kita dapat kebaikan di kubur Bunda. Melihat rumah kita aja orang selalu mengatakan, ibu ini orang baik, Masya Allah. Usahakan setelah mati kita itu banyak mendoakan kita, karena kita membutuhkannya. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mendoakan ayah ibu kandung kita, tapi belum tentu kita mendoakan orang lain. Tapi kalau kita jadi orang baik, kelihatan rumah kita saja pun orang terkenang dengan kita. Masya Allah, ibu yang punya rumah ini orang baik nak. Ibu yang punya rumah ini orang baik nak. Waktu mama dulu dari Garut 3 minggu tinggal di rumah ibu ini. Jadi kebaikan kita selalu diungkap orang. Ya Bunda ya, mudah-mudahan kita seperti itu, insya Allah. Pertama, memperkuat akidah. Bagaimana caranya? Satu, memperkenalkan Allah kepada anak sejak dini. Memperkenalkan Allah kepada anak sejak dini. Sebaiknya ibu jangan menulis di atas Quran ya Bunda ya. Nggak boleh, kan saya bilang kemarin, nggak boleh sesuatu di atas Al-Quran itu ya. Di atas map boleh, kayak gitu, di situ aja nulisnya. Pena, buku nggak boleh di atas Quran, harus lihat di atas segalanya, karena dia firman Allah yang mulia ya Bun. Ibu meletakkan pulpen, meletakkan buku catatan, jangan biasakan di atas Quran ya Bun. Kenapa sejak dini kepada anak?
supaya ada doktrin di kepalanya itu memuliakan Allah. Ibu pulang bawa jeruk. Ini dari jeruk dari mana, nak? Dari Allah, mah. Subhanallah. Mobil kita bagus ya, nak. Dari mana? Dari Allah, mah. Rumah kita bagus ya, nak. Mungkin maaf, paling bagus mungkin di komplek ini. Dari mana, nak, rumah ini? Dari Allah, mah. Apapun yang kita ucapkan selalu dihubungkan dengan Allah. Karena sejak kecil kita sudah memperkenalkan anak kepada Allah. Ayahmu itu ciptaan Allah, nak. Mama ini ciptaan Allah. Kamu ciptaan Allah. Jadi dari kecil terngiang Allah, Allah, Allah. Bergantung kepada Allah, Allah, Allah. Pasrah kepada Allah, Allah, Allah. Tapi kalau kurang beriman, tidak beriman, ibu tidak memperkenalkan Allah anak kepada Allah. Nak, rumah kita besar dari mana, nak? Karena papa kan kerja keras, mah. Mobil kita bagus, nak. Wajar lah, mah. Papa kan alumni ITB. Papa kan alumni dari Perancis, S3. Tapi kalau dia orang beriman, Masya Allah, dari Allah, mah. Suatu saat Allah panggil mama, saya harus ikhlas. Karena mama pemiliknya Allah. Suatu saat saya dipanggil Allah, mama ikhlas ya, mah. Karena pemilik saya ini Allah. Kalau sampai anak ibu udah seperti itu imannya, Masya Allah, bunda. 112 1-4. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Coba lihat, Bu, Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Ibu jangan biasakan bergantung sama suami. Nggak ada uang, berdoa. Jangan minta sama suami, ya Allah, mudahkan rezeki hamba. Lewat suami betul, lewat anak betul, tapi sama Allah yang minta. Mudahkan rezeki hamba, ya Allah. Dibukakan pintu hati Allah, anak kita berikan uang. Terbuka suami ibu memberikan uang. Karena apa? Yang kita hubungi Allah, bukan suami. Ya bunda ya, rajin baca Quran, mentalaah Al-Quran. Dosa ibu yang paling besar apa, Bu? Kalau ibu merenungi, melawan suami. Suara lebih besar dari suami, dari suara suami. Ya bunda ya, jadilah wanita yang solehah, yang dicintai Allah, disayangi suami. Menurut ibu sayangi suami enggak? Saya enggak suami. Anak-anak saya enggak. Alhamdulillah, berarti ibu yang benar. Mungkin betul kita minta uang sama anak-anak ikhlas, tapi kan kita punya harga diri. Iya, Bu, saya pribadi enggak suka saya minta uang sama anak itu. Dia bagi kok itu. Berarti kita gagal mendidik dia, Bu, kalau dia tidak suka berbagi. Karena orang terbaik kita membagi uang untuk ayah dan ibu kita. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua bapak, itu nomor 1. Kedua, saudara kandung. Ketiga, saudara sepupu. Itu yang benar. Bukan traktir makan di sekolah, teman, enggak, Bu. Sampaikan kepada anak, kalau kamu dapat sesuatu, nak, bukan teman yang traktir, maaf, ibu atau ayah. Makan malah, alhamdulillah saya prestasi saya bagus sekolah, bukan teman. Urutan keempat itu, Bu, teman itu. Yang pertama ayah ibu. Makanya ada birrul walidain, berbuat baik kepada kedua bapak. Ajarkan itu kepada anak. Bukan mama gila hormat ya, nak. Kalau kamu dapat rezeki, yang pertama traktir itu mama dengan ayah ya, nak. Bukan orang lain. Siapa lagi yang kedua? Saudara kandungmu, adikmu, kakakmu, abangmu. Ngomong ibu sama anak supaya dia ngerti. Jangan biarkan dia traktir teman-teman, ibu sendiri nggak pernah beri makan. Traktir makan teman-temannya, ibu sendiri nggak pernah traktir. Bukan kita iri, enggak. Karena memang kita harus didahulukan. Jangan ada kesan kita iri anak kita traktir temannya, enggak. Sampaikan sama anak itu. Bukan mama iri, enggak, nak. Yang pertama kamu muliakan itu ibu dan ayah. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, 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 baru abuka, baru bapakmu. Kenapa sampai 3 kali ibumu, ibumu, ibumu? Tugasnya berat, Bu.
Mengandung, melahirkan, menyusui. Jujur, ibu yang sudah pernah melahirkan, mengandung, menyusui, berat mana mengandung, melahirkan, menyusui dibandingkan mendidik anak? Masa sih? Ibu bertarung dengan mati loh waktu mengandung anak itu. Mendidik anak nggak sampai mati, ibu. Saya bu, maaf ya bu, kalau orang melahirkan, hobi banget saya melihat itu. Saya menangis itu bu. Beginilah aku lahirkan ya Allah 57 tahun yang lalu. Di rumah sakit itu saya lihatin orang melahirkan ngeden beratnya, keringatnya segede jagung itu. Saya menangis bu, kebayang saya dilahirkan ibu saya 57 tahun yang lalu tanpa operasi, tanpa dokter. Dulu kan mana ada dokter apa ya bu? Dukun beranak. Subhanallah. Kalau ibu udah enak sekarang, nggak ada dokter. Malah melahirkan normal, sesar, setengah jam keluar anak. Berat mana melahirkan normal atau sesar? Semua 5 Pak. Hah? 5 normal semua, alhamdulillah. Siapa yang sesar? Ibu? Berat nggak bu sesar itu? Ibu pernah melahirkan normal juga? Berapa anak? Oh, yang ada normal ada sesar siapa sih ibu? Berat mana melahirkan normal atau sesar? Sakit. Kalau melahirkan normal, waktu melahirkan yang sakit kan? Habis itu udah plong. Berapa lama itu? 40 hari ada? Enggak ada seharian itu aja. Oh, bukan setahun. Oh, oh sehari cuma. Oh, ya istri saya ada sesar, ada normal. Saya liatin gitu ya Allah, beratnya melahirkan itu ya, sampai ngeden ya bu, keluar segede ini, kadang 12 jam loh ngeden itu, baru lahir anak. Anak saya gede-gede bu, 4,4 normal, 3,2. Iya, Masya Allah. Sebenarnya udah dianjurkan dokter sesar karena anak 4,4, tapi saya nggak ada uang. Saya Romusa, ibu tahu Romusa, rombongan orang susah. Udah bilang dokter, Pak, ini nggak layak lagi melahirkan normal. Anak bapak ini 4,4. Dalam hati saya, ya Allah, saya nggak punya uang. Tolong ya Allah, mudahkan ya Allah. Akhirnya saya pegang perut istri saya bu. Ya Allah, mudahkan ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Saya plus keluar. Manusia keluar bu. Anak pertama saya 4,4 kilo. Begitu ditimbang 4,4. Subhanallah. Karena ke rumah sakit memang lahirnya. Tapi kalau saya sekian juta, saya nggak punya uang waktu itu. Waktu itu saya miskin, di bawah garis kemiskinan. Di rumah sakit, di rumah. Tengok protes dia, di rumah kok. Karena nggak ada uang ke rumah sakit. Masya Allah. Dapa ya. Sekarang di Turki. Masya Allah. 11 bulan ya Mi dalam kandungan dia, 10 bulan. Ibu ada yang di atas 10 bulan, setahun gitu kandungan, gak ada. Buka surat 112, surat 255 ayat kursi, ayo surat 255. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk. Lihat bu, mengurus makhluknya terus menerus. Kita masih ada istirahat, ada waktu tidur, ada waktu memasak, ada jalan-jalan. Rasulullah, Allah terus menerus mengurus makhluknya. Begitu sayangnya sama kita. Tapi kita masih kurang bersyukur. Apa buktinya kita kurang bersyukur? Masih mengeluh. Pendapatan suami gede kurang gede, syukuri aja. Walaupun pendapatan suami cuma 30 juta, syukuri. Ada 30 setahun. Masya Allah, syukuri aja bu. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Iya, ibu ngantuk dan tidur. Jam 2 ibu udah ngorok. Suami bingung. Oh, ini manusia atau apa ini tuh? Oh.
Ada kan tipikal orang ngorok ngeri sedap. Koka, kayak kodok bangkong begitu. Ibu gak sadar karena tidur. Yang tahu suami. Coba pulang nanti ibu cek suami. Mas, kalau saya tidur ngorok enggak? Sebenarnya selama ini saya terganggu, Bu. Cuma saya nggak enak, takut tersinggung. Jadi ngorok. Iya, kayak mana? Harimau katanya. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Kalau Allah yang punya itu semua berarti maha kaya. Kenapa kita sok kaya? Punya mobil satu udah belagu. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Termasuk Rasulullah. Ibu kira Rasulullah bisa sembarangan suka-suka atau berikan syafaat? No. Harus izin Allah. Jadi padang mahsyar itu, Bu, nauzubillah, katakanlah seorang wanita belum layak masuk surga. Tapi sebenarnya dosanya nggak terlalu banyak, tapi masih lebih banyak dari pahala, kan gitu. Logikanya dia harus masuk neraka. Harus dapat apa dulu dari Allah? Izin, baru berhak berikan syafaat. Dia umatku ya Allah. Udah Allah berikan syafaat, izin, baru Rasulullah berikan syafaat. Diampuni baru masuk surga. Definisi orang yang masuk surga itu kebaikannya lebih banyak dari keburukan. Surga. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Apa arti kursi sini? Kekuasaan. Makanya jangan sok kuasa. Allah Maha Kaya, jangan sok kaya. Allah Maha Tahu, jangan sok tahu. Bahasa lainnya apa, Bu? Tawadhu. Tahu diri. Masya Allah, ibu pinter ya. Astagfirullah. Saya hanya bisa membaca, Bu. Ibu begini, astagfirullah. Istighfar kita dipuji orang, jangan bangga. Ya, kan ada orang bangga dipuji. Jadi orang beriman itu marah ketika dipuji, senang ketika dicaci, tidak marah ketika dilecehkan, karena dia cari ridha Allah, bukan cari pengakuan manusia. Itu orang beriman. Kalau ibu masih bangga dipuji, marah dicaci, ibu berarti mencari pengakuan, bukan mencari ridho. Kalau orang mencari ridho Allah itu tidak bangga dipuji dan tidak marah ketika dicaci, karena urusan dengan Allah, bukan dengan manusia. Aku kata, ibu, kemarin ibu dilecehkan ibu itu, gak apa-apa kok, mungkin saya layak memang dilecehkan. Kemarin ibu itu digosip loh sama ibu-ibu, direndahkan ibu, gak apa-apa kok, saya mungkin yang masih rendahan. Bisa ibu ngomong seperti itu sama orang, dilecehkan orang, gak apa-apa kok, saya yang masih layak mungkin dilecehkan, Bu. Orang pasti mengagumi ibu. Masya Allah ibu itu ya, dilecehkan teman akrabnya tapi gak pernah marah, dipojokkan tapi tidak tersinggung, dipuji tapi tidak bangga, karena dia mencari pengakuan Allah, ridho. Orang beriman itu pasti bisa. Dihina orang senyum aja dia. Ibu nggak marah? Enggak lah, mungkin dia khilaf. Masa sih? Ibu kan dulu bantu dia. Nggak apa-apa kok, itu sudah rezekinya. Bisa? Insya Allah. Itulah guna kita ngaji, supaya hari demi hari kita makin baik. Dipuji tidak bangga, dicaci tidak marah, dilecehkan tidak tersinggung. Ibu masa sih nggak tersinggung gitu? Nggak apa-apalah. Kenapa, Bu? Saya mencari ridho Allah kok, bukan cari pengakuan teman. Oh iya gitu loh. Absen ya, Bu, tolong di absen. Nanti 20 kali hadir ngaji dapat hadiah umroh dari suami masing-masing. Insya kita doakan mudah-mudahan suami ibu punya rezeki. Siapa yang belum pernah haji umroh di sini? Rugi, Bu. Aduh ya Allah melihat Baitullah itu menangis, Bu. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Ya, Bu, yang udah pernah Ibu menangis kan, Bu? Sepreman-preman orang lihat Baitullah itu pasti menangis, nggak kuat, Bu, nahan air mata itu.
Ingat kita jejak Rasulullah keliling Baitullah, tawaf. Seperempat orang, Bu, melihat Baitullah itu menangis, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kita pulang ke rumah ibu kita jadi kampung menangis kan, Bu. Terbayang kita almarhum ibu kita dulu di sini. Ini enggak Baitullah. Menangis, Bu. Makanya bercita-citalah, jangan matikan aku ya Allah sebelum berangkat haji, minimal umroh lah. Kalau ada yang mau bisa dijual, Bu. Ngomong sama suami, anak-anak selesai kuliah, Pak, boleh nggak warisan papa kita jual aja, kita berangkat umroh. Bu, yang punya warisan, saya anjurkan jual aja, Bu. Nikmatnya Masya Allah di Mekah, di Madinah itu ya. Udah ayatnya. Yang kedua, mencari teman berakidah kuat. Surat berapa? 232. Coba buka surat 2 132. 2 132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Adakah kamu hadir ketika Yakub mendapat tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ibu menjelang meninggal, siapa yang mau dekat meninggalin? Panggil anak-anak, demi Allah nak, mungkin mama nggak lama lagi. Apakah sepeninggal mama kalian masih mau sholat? Nah, semua Nabi menanyakan itu, Bu. Apakah sepeninggal mama kamu masih sholat? Nah? Kamu masih beragama Islam, nak? Sebab kalau kamu nggak Islam, bagaimana kamu doakan mama? Hanya kita, begitu orang tuanya meninggal, dia nggak sholat lagi ya, Bu. Rasa bodoh. Rumah dipakai untuk judi, dipakai untuk berzina. Ayah ibunya udah meninggal kan? Bawa cewek ke rumah, berzina sama pacar dia. Udah bebas dia, karena ayahnya nggak ada lagi, ibunya nggak ada. Dia anak laki-laki satu-satunya, nggak ada yang berani saudaranya menegur. Itu pertanyakan nanti, Bu, kalau ibu meninggal, kumpulkan anak-anak. Apakah sepeninggal mama kalian masih sholat? Nah, jangan lupa ya nak, sholat. Itu membedakan kita dengan orang kafir, nak. Ya Bun, siapa punya anak laki-laki sini? Kalau perempuan, Bu, insya Allah nggak terus susah. Yang susah itu laki-laki. Sholat nak, tar, kayak petasan. Tar, tur. Akhirnya tengah 3 baru sholat zuhur. Nak sholat, nak udah masuk zuhur, nak jam 12 kurang 1/4. Tar. Atau kalau anak ibu bekerja, nanggung mah. Nanggung, ngetik. Itu bahasa nanggung, itu bahasa setan yang masuk ke otak. Nanggung mah. Suami ibu juga gitu. Pak, masuk maghrib belum, Pak? Ayo sholat jamaah. Nanggung mah, 2 lembar lagi. Jam 7 lewat baru sholat. Kenapa? Nanggung. Itu bahasa setan, Bu. Tegur anak ibu yang ngomong nanggung itu. Kamu udah pakai bahasa setan itu, nak. Toh juga kamu tetap sholat ke orang, mendingan sholat kamu sekarang daripada ngomong nanggung. Ibu punya anak laki-laki ya? Enggak. Bertiga. Masya Allah. Udah nikah semua. Kau tinggal 2 lagi di rumah ya. Kalau perempuan nggak terus susah sih ya, nggak disuruh juga, mereka udah sholat. Yang susah ini laki-laki, Bu, karena pergaulan tadi ya. Makanya ibu kalau bisa anak-anak jangan kasih keluar malam. Malam itu di kegelapan malam dosa. Berzina malam hari, pacaran malam hari, mencuri malam hari. Malam itu kejahatan yang banyak berlangsung. Makanya kalau bisa anak-anak laki-laki jangan keluar malam. Anak saya 3 laki-laki, hampir nggak pernah ada keluar malam. Kok nggak terpaksa, itu pun izin.
Itu pun keluar ke rumah teman. Kalau sekedar berkeliaran nggak saya kasih. Nonton-nonton ke bioskop itu gak usah biasakan ya Bu, bukan pribadi kita itu yang nonton-nonton ke bioskop itu ya. Nggak usah nak ikut-ikutan kamu ya, mama itu orang pengajian nak, gitu Bu, kasih masukan. Udah dibaca mencari teman seakidah yang kuat 25, 27, 28 Surah 25 Al-Furqan ayat 27, 28. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kami dulu akan mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaanlah besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Begitulah biasa ibu di padang mahsyar. Kenapa aku mengambil teman akrab seperti dia dulu ya? Kok bukan orang pengajian? Kenapa dulu aku akrab dengan orang tidak ngerti agama, bukan orang dengan yang ngerti agama? Semua manusia menyesal Bu nanti. Selalu ngomongannya sama. Aduhai, kenapa ya dulu waktu muda ya Allah, sahabatku bukannya orang yang taat. Ngomong ibu sama anak ibu, cari sahabat yang rajin sholat ya nak. Teman boleh kok semua, tapi sahabat harus orang taat. Apa beda teman dengan sahabat? Teman makan, teman kantor, teman kuliah. Tapi kalau sahabat, tempat kita curhat. Kalau tempat kita curhat orang yang benar, jawabannya pasti benar. Tapi kalau tempat curhat orang yang salah, jawabannya pasti salah. Coba anak ibu kalau jalan-jalan ke mall, kalau temannya orang beriman, astagfirullah, di 12 kurang seperempat loh, 5 menit lagi zuhur, cari masjid yuk, ada pengingat Bu. Kita jalan ke luar negeri, astagfirullah, hampir jam 12 loh, di mana ya masjid di sini, kita cari masjid yuk, karena teman kita orang masjid, teman ibu orang masjid. Tapi kalau ibu ke Tanah Abang berteman dengan bukan orang masjid, bablas sampai jam 3 nggak salat zuhur, nggak ada yang mengingatkan. Kadang kita lupa, dia bukan lupa nih nggak sholat. Tapi kalau teman kita orang taat, Bu maaf ya Bu, 5 menit lagi zuhur loh, cari masjid yuk. Oh iya, dalam hati kita alhamdulillah ya Allah, dia mengingatkan aku waktu sholat sudah mau masuk. Peluk dia, jadikan aku sebagai sahabatmu ya, ikhlas enggak menjadikan aku sebagai sahabat? Jadikan aku sebagai sahabat ibu ya, di padang mahsyar tolong dibela aku besok. Tolong sekarang lakukan sekarang. Besok padang mahsyar jadi saksi Bu, dicarinya kita besok Bu. Ya Allah, di mana kawanku si Polan? Dulu teman pengajianku 20 tahun dulu Bapak Munjir ya Allah. Nauzubillah sampai ketahuan di neraka. Kita saling bertanya lah Bu nanti padang mahsyar. Di mana si Polan ya Allah? Dia sahabatku di dunia. Bisa jadi saksi Bu yang berpelukan tadi. Jadikan aku sahabat ibu ya Bu sampai kita meninggal. Doakan ya Bu, siapa di antara kita duluan meninggal. Jadi bukan sekadar jalan makan enggak, tapi saling mendoakan, saling mengingatkan. Ibu jangan marah ditegur teman. Bu maaf ya Bu, saya lihat kerudung ibu itu kurang syar'i, jangan tersinggung. Makasih ya Bu, saya diingatkan. Harus begitu. Itulah makna sahabat yang benar itu. Dia berani mengingatkan kita. Kalau kita tersinggung berarti menganggap dia bukan sahabat, sekadar teman ya. Kalau teman kita membiarkan kita, itu bukan sahabat Bu, itu teman. Semakin ditegur orang kita, berarti dia sayang sama kita, mencintai kita, ikhlas karena Allah. Itu catat Bu. Ya cukup. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, mudah-mudahan ibu istiqomah ngaji terus ya. Lebih bagus lagi ngajak teman, ngajak saudara, ngajak tetangga. Insya Allah lebih bagus. Terima kasih, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai Jumat Kamis depan dan malam Ahad besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.